Shalom, damai di hati, puji Tuhan. Kembali lagi kita dalam program Mimbar Agama Minggu Pagi Kementerian Agama Kota Bitung. Dan kita akan membahas lagi satu bagian firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita, yang akan menuntun perjalanan kehidupan kita, yang terdapat di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Dan yang menjadi tema perenungan kita di saat ini yaitu usahakanlah dan berdoalah untuk kesejahteraan kota. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang membangun dan mengusahakan kesejahteraan atau kemakmuran adalah tugas dan tanggung jawab setiap warga masyarakat. Nah, demikian juga sebagai gereja atau orang percaya bertanggung jawab dan berpartisipasi aktif dalam membangun dan mengusahakan kesejahteraan sebagai ungkapan iman yang jujur dan tulus. Walau ada yang berpikir bahwa hal tersebut merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah atau legislatif, namun di sini kita melihat bahwa usahakan mensejahterakan daerah di mana kita tinggal harus berbarengan dengan membangun iman kehidupan orang percaya melalui berdoa dan mengerjakan apa yang kita doakan. Karena mustahil orang yang tidak mau berdoa itu juga dapat mensejahterakan kota atau daerah di mana dia tinggal. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kota atau daerah yang sejahtera akan membentuk manusia yang cerdas sehingga memiliki sumber daya manusia yang handal, kemudian angka pengangguran menjadi minim, berkurangnya kejahatan, dan angka kemiskinan semakin kecil. Nah, hal ini dapat dicapai apabila kualitas hidup yang rajin bekerja keras, mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai, serta menjaga nilai-nilai kehidupan agama, budaya politik, keamanan, hak asasi manusia, dan toleransi dalam interaksi sosial di tengah masyarakat yang majemuk. Nah, kita tahu bersama dalam waktu-waktu dekat ini kita sebentar lagi akan melaksanakan pemilihan untuk pemimpin daerah atau kota di mana kita tinggal, khususnya Kota Bitung. Nah, oleh karena itu yang menjadi tugas kita bersama untuk kita berdoa supaya pemimpin nantinya yang akan terpilih menjadi pemimpin kita adalah pemimpin yang bisa berdoa dan melakukan sesuatu tugas yang tanggung jawab mereka untuk kesejahteraan kota, kesejahteraan khususnya Kota Bitung yang kita cintai ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lewat kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada saat ini akan menjadi perenungan kita. Di sini kita melihat ada makna dan implikasi kebenaran firman Tuhan yang harus kita lakukan, yang harus kita praktekkan, yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita hari lepas hari melalui surat yang dituliskan oleh Yeremia kepada bangsa Israel yang dibuang di Babel. Kita melihat bahwa Yeremia menekankan supaya dimanapun, dalam keadaan situasi apapun, dalam pembuangan sekalipun di Babel, maka bangsa Israel harus tetap berdoa untuk kesejahteraan di mana kota mereka tinggal. Dan itu juga menjadi tanggung jawab kita, menjadi tugas kita sebagai orang yang percaya bahwa dalam keadaan apapun, kondisi apapun yang kita hadapi, bukan hanya ketika kita bersuka cita, ketika kita diberkati, baru kita mau berdoa untuk kesejahteraan, tetapi dalam keadaan apapun kita harus terus berdoa untuk kesejahteraan. Bukan hanya untuk kesejahteraan diri kita sendiri, tetapi untuk kesejahteraan kota. Itu yang paling utama, karena di mana kita tinggal, di situ kita melakukan setiap tugas keseharian kita. Kita bekerja, kita melangsungkan kehidupan bersama dengan keluarga kita di kota itu. Nah, oleh karena itu, lewat kebenaran firman Tuhan kita melihat hal yang luar biasa yang kita mau pelajari, bahwa yang pertama adalah usahakanlah adalah sebuah bentuk perintah yang harus dilakukan. Nah, ada orang yang berpikir bahwa tugas mengusahakan kesejahteraan kota itu hanya adalah menjadi tugas beban yang harus ditaruh di pundak pemerintah atau wakil rakyat atau legislatif.
Nah, tentunya tidak demikian, karena yang menjadi tugas untuk mengusahakan kesejahteraan kota bukan hanya tugas mereka, tetapi tugas kita warga masyarakat di mana daerah kita tinggal, atau menjadi daerah di mana kita hidup, melangsungkan kehidupan bersama dengan keluarga kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berdoa adalah bagian penting dalam kehidupan umat yang percaya, karena doa adalah cara satu-satunya kita berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16b berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, orang benar adalah mereka yang percaya kepada Yesus Kristus dan melakukan firman-Nya. Hal ini menegaskan bahwa apabila orang benar berdoa kepada Tuhan Allah, dia akan memperoleh pertolongan, karena mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar dan telinganya kepada teriak minta tolong. Nah, dalam doa ada kuasa. Kita yakin dan percaya bahwa di dalam doa kita itu mengandung kuasa, mengandung janji, dan ketika kita naikkan kepada Tuhan, maka kuasa itu ada, kuasa itu bekerja, menggerakkan hati Tuhan untuk turun tangan, campur tangan di dalam kehidupan kita atau di dalam kehidupan kota, kesejahteraan kota di mana kita tinggal. Nah, kemudian kehidupan sejahtera merupakan harapan semua orang. Sejahtera adalah suatu keadaan yang menggambarkan adanya hidup yang aman, damai, makmur, dan tentram. Jadi usaha mensejahterakan kota bukan hanya tanggung jawab pihak tertentu, melainkan menjadi tanggung jawab kita bersama dengan segenap elemen bangsa, termasuk warga gereja, termasuk kita ini, dalam panggilan iman untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah dan bentuk ketentraman, kemakmuran, kedamaian, dan rasa aman. Nah, ketika kita menjadi orang percaya, kita mengatakan diri kita gereja, maka mari kita menjadi teladan, kita menjadi berkat, menjadi contoh, menjadi cermin kepada orang lain. Bagaimana kehidupan kita adalah kehidupan yang senantiasa menaikkan doa, yang senantiasa hidup dekat, melekat dengan Tuhan, yang tidak bisa terpisahkan dengan Tuhan, sehingga dapat dilihat lewat gaya hidup kita, lewat cara hidup kita, bahwa dimanapun kita pergi dan berada, kesejahteraan itu, shalom itu, damai sejahtera itu terus kita ciptakan dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi berkat baik di tempat pekerjaan kita, di tempat kita melayani, dalam kehidupan keluarga kita, dimanapun kita pergi dan berada. Harus ada shalom, damai sejahtera itu harus kita tinggalkan, harus kita ciptakan dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak menjadi batu sandungan, tetapi kita menjadi berkat. Kemudian yang terakhir, bahwa umat Tuhan adalah mereka yang terus-menerus membangun kesetiaan kepadanya melalui kerja, pelayanan, dan dalam panggilan membangun kesejahteraan bersama. Tanggung jawabnya adalah untuk kesejahteraan bersama, itu berarti keselamatan bersama. Yang satu sakit, kita juga turut merasakan. Kemudian yang satu menderita, kita juga merasakan penderitaan yang dialami. Kita berempati, bersimpati dengan penderitaan yang mereka alami. Kemudian yang satu dapat makan, minum, dan sehat, memiliki tempat tinggal dan lain sebagainya, kita juga turut merasakan. Kita turut bersuka cita, kita turut senang dengan apa yang mereka alami. Karena ada orang yang ketika melihat orang senang, dia tidak suka. Ketika melihat orang jatuh, dia malah mentertawakan. Bukan malahnya membantu, menolong, atau mendoakan, tetapi malah mentertawakan, menjelek-jelekan. Tetapi mari lewat kebenaran firman Tuhan ini kita mengubah cara hidup, cara seperti itu, bahwa ketika ada orang yang menderita, kita juga turut merasakan penderitaan. Ketika ada orang yang sakit, kita juga turut merasakan apa yang dialami, sehingga kita boleh tergerak hati memiliki belas kasihan untuk menolong dan membantu. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada saat ini menjadi berkat bagi kita, memotivasi kehidupan kita untuk bagaimana kita menjadi orang percaya yang senantiasa mendatangkan kesejahteraan dimanapun kita pergi dan berada. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.